Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Ya, kita hari ini akan menyambut pelatih baru, kedatangan pelatih baru timnas di tahun baru, era baru buat kita. Patrick Kluivert, pria kelahiran Amsterdam. Jadi Patrick Kluivert itu pria kelahiran Amsterdam dengan umur 48 tahun, akan menumpang penerbangan KLM dan dia sudah terbang dari sejak subuh waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau nggak salah, kalau di sana kan masih malam, kemarin malam, tapi dia akan tiba nanti sore ya. Ini tadi setelah saya bikin video ini, tadi dia sudah sampai. Dia udah sampai. Patrick Kluivert akan ditemani oleh satu atau dua orang, tapi mungkin bukan Dani Lansat atau Alex Pastur ya. Kita belum tahu juga apakah mereka akan ikut bersama atau tidak, atau memang ini hanya dengan perkenalan untuk Patrick Kluivert aja. Tapi dia sudah dipastikan akan tiba segenap jalan PSSI tentunya akan menyambut dia, dan untuk bisa langsung membawa ke tempat penginapan, karena pada besok hari ada sesi pengenalan, ada jumpa preskon itu untuk memperkenalkan seorang Patrick Kluivert, dan semua jurnalis atau siapapun bisa bertanya ya tentang Patrick Kluivert ini, kenapa dia memilih Indonesia dan sebagainya. Ya, dan Patrick sudah mengatakan bahwa ini sebuah tantangan bagi dirinya ketika Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menemui dia dan mewawancarai dia, karena kita sudah tahu bersama. Kan teman-teman ada 3 kandidat yang diundang pada tanggal 25 Desember tahun lalu. Tapi yang datang dan sangat serius adalah Patrick Kluivert ini, dan disitulah terjadi pembicaraan yang detail, dan akhirnya Pak Ketua langsung menetapkan Patrick Kluivert ini yang dianggap punya komitmen serius. Jadi Pak Erick menganggap Patrick Kluivert ini mempunyai komitmen yang paling serius, sehingga dialah yang menahkodai tim nasional kita paling tidak untuk 2 tahun ke depan, karena kan dia dikontrak itu oleh PSSI 2 tahun untuk menukangi timnas kita, dan diperpanjang 2 tahun lagi. Ya, ke depan lihat tentunya sebuah tantangan besar, pertaruhan yang luar biasa bagi seorang Patrick Kluivert ya, singkatan dari seorang PK. Maksudnya seorang PK ini singkatan dari Patrick Kluivert, karena 2 bulan lebih ke depan tuh dia sudah harus bisa mempersiapkan dengan tuntutan harus bisa mendapatkan poin kalau masih ingin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kan target dari PSSI sekarang menempatkan Patrick Kluivert itu untuk membawa timnas Indonesia kita itu ke Piala Dunia. Jadi kalau kita tidak kehilangan angka di Australia, di Sydney, kita kembali bisa memanfaatkan 2 laga kandang Bahrain dan Cina. Itu dianggap sudah cukup untuk menjadi modal kuat sambil berhitung dengan pertandingan-pertandingan lainnya yang dimainkan oleh pesaing-pesaing kita, karena ada 3 tim juga yang mendapatkan poin. 6 poin di samping kita ada Arab, Saudi, Bahrain, dan Cina. Keempat dengan kita Australia, di atas kita 1 poin saja. Itu kita berada di peringkat ketiga, dan di atas kita itu Australia selisih 1 poin. Australia itu sudah aman. Mereka akan bermain dengan Bahrain nanti tanggal 20. Ulangi, kalau Jepang itu udah aman. Jepang sudah 16 poin. Saya anggap Jepang itu mereka tuh sudah aman ya, karena dia sudah 16 poin dan mereka akan bermain lagi melawan Bahrain tanggal 20 Maret. Di saat kita akan bertemu dengan Australia di Sydney. Jadi kalau bagi Jepang menang 19 poin aman, mungkin menjadi negara Asia pertama yang booking tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sementara kita masih akan terus berjuang ya. Kalau kita menang melawan Australia, ini akan lebih mempermulus jalan bagi timnas kita.
tim merah putih kita untuk bisa lolos, karena poin itu luar biasa. Ini bonus yang fantastis kalau kita bisa mendapatkan poin itu. Makanya kita kalau tidak menang, imbang itu sudah, kalau kita tidak menang di Sydney minimal imbang lah, itu sudah mendapatkan poin. Karena Australia juga bertekad untuk mengalahkan Indonesia, karena mereka butuh kemenangan ini untuk bisa membuat mereka punya harapan besar mendampingi Jepang lolos langsung sebagai peringkat kedua. Jika mereka mengalahkan Indonesia, itu target mereka, makanya ini tidak main-main. Patrick Kluivert ini yang nantinya akan dibantu oleh dua asisten dia, yang saya pikir ini sangat penting, dua asistennya, Dani Lansat dan Alex Pastur. Jadi, dan pemilihan dua asisten ini juga sudah dimatangkan, diinterview langsung oleh Pak Erick Thohir. Jadi memilih yang terbaik untuk bisa mendukung kinerja Patrick Kluivert itu. Patrick Kluivert ini itu datang sendiri, bukan dia yang memilih asisten-asisten, tapi Pak Erick langsung yang menginterview asistennya, yaitu asistennya Alex Pastur, yang ahli dalam strategi menganalisis pertandingan untuk bisa membantu Kluivert, dan juga yang juga lengkap itu tahu kultur budaya Indonesia, karena dia juga punya darah dari Maluku. Jadi Alex Pastur ini punya darah dari Maluku. Dia juga mahir dalam berbahasa Indonesia. Dan ini bagus. Kalau menurut saya bagus sih. Suatu kelengkapan, satu paket yang baik, satu bisa berbahasa Indonesia, jadi berhubungan antara pemain-pemain Indonesia juga untuk ke Patrick Kluivert, dia mengerti. Nah, ini yang bagus, dan Patrick Kluivert itu akan berusaha keras untuk melatih bahasa Indonesianya, karena dia kan kalau untuk urusan bahasa Belanda ya sudah pasti aman, komunikasi ini akan lancar dengan pemain-pemain diaspora kita yang sebagian besar itu kan dari Belanda ya, kecuali mungkin Elkan Bagot, Jordi Amat yang bukan dari sana, tetapi semuanya kayak Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Ijes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Justin Hapner, itu kan semua dari Belanda. Kayak Sen Patiama, Sandy Walsh, terus sama siapa, Rafael Strijk yang sekarang bermain di Brisbane Roar, itu semua dari Belanda. Dan ini mudah komunikasinya dengan Patrick Kluivert, karena Alex Pastur ini juga kan bisa berbahasa Inggris, lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Indonesia, pernah lama juga, ini maksudnya Patrick Kluivert, dia lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Belanda, dia lama juga di Barcelona, mengerti dengan bahasa Spanyol. Dia pernah lama di Italia juga dengan Milan, dia mengerti dengan bahasa Italia, jadi suatu hal yang sangat baik dalam hal komunikasi, apalagi dibantu oleh Dani Lansat. Dan itu suatu hal yang sangat bagus, karena dia sudah bilang dia pengen tantangan ya untuk bersama, dengan meyakini bahwa dia bisa berbuat yang terbaik bersama dengan tim nasional kita untuk meloloskan tim nas kita ke Piala Dunia. Ini pertaruhan, saya bilang pertaruhan sangat besar ini bagi seorang Patrick Kluivert. Ketika dia mengisi pos yang ditinggalkan oleh Sintayong setelah selesai kerjasama dengan PSSI, dan Sintayong, dia berterima kasih kepada Sintayong yang sudah meninggalkan legasi, membuka harapan berbeda. Kalau ini tim yang lagi hancur, ini tim lagi bagus ketika Sintayong meletakkan itu, dan tongkat estafet akan digantikan oleh Patrick Kluivert yang membawa ini dalam persaingan yang baik. Makanya tugas berat yang disandang, yang dipikul oleh seorang Patrick Kluivert, tapi ya bersyukur aja, beruntung bahwa dia dibantu oleh dua asisten yang saya bilang tadi itu sangat baik. Dan kalau soal permainan, semua tahu permainan diaspora juga yang ada di timnas Indonesia pasti akan respect. Dia bermain di 5 klub yang luar biasa ya, sejak dari Ajax 94 itu, dan terakhir di Lille dalam 2008. Ini pemain yang bagus semua, Liga, di Barca, di Milan, di Newcastle United,
di PL sampai di Liga Prancis bersama dengan Lille. Dia bermain dengan 343 kali dan total kurun waktu 94 sampai 2008 di Lille dan mencetak 149 gol. Kalau untuk urusan pemain memang oke di tim nasional Belanda. Dia bermain luar biasa juga ya, dari tahun 94 sampai dengan 2004 itu melewati Piala Dunia 98. Ya, kita ikut membawa Belanda itu berada di peringkat ketiga di Perancis saat itu Euro. Juga dia ikut menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2000. Ada 5 gol yang dia buat di sana dan total 79 pertandingan yang dia lakukan bersama dengan Belanda di masa karir dia sebagai pemain. Dan mencetak 40 gol bersama dengan Belanda, masuk di dalam 4 striker terbaik yang ada dalam sejarah Belanda yang bisa mencetak 40 gol. Jadi memang untuk ukuran pemain semua pasti akan respect ke Patrick Kluivert ya, pemain timnas kita. Sekarang kita tunggu aja track record sebagai pelatih yang dianggap masih kurang, bahkan mungkin Alex Pastoor yang lebih oke. Tapi kita akan lihat nantinya ya bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun sebuah strategi, skema permainan, desain seperti apa yang dia akan lakukan untuk bisa mengubah permainan Indonesia menjadi lebih atraktif ya. Karena dia, kita tahu bersama dia datang dengan filosofi sepak bola menyerang, attacking football. Ini total football dan mungkin dia lebih ingin Indonesia bermain lebih terbuka, lebih menyerang. Karena itu yang bersama dengan 2 asisten dan mungkin kita sebagai penikmat sepak bola akan melihat langsung, terutama kalau ketika kita menjamu Bahrain dan menjamu China. Nantinya model gaya seperti apa yang dia lakukan dalam attacking football yang akan diterapkan oleh seorang Patrick Kluivert terhadap tim Garuda kita. Ya, selamat datang buat Patrick Kluivert. Kinerja Anda sangat dinantikan ya. Kinerjanya Patrick Kluivert ini sangat dinantikan oleh banyak orang penggemar sepak bola Indonesia. Jadi untuk sekarang kita dukung Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas yang baru. Kita lupakan Sintayong yang sudah berlalu ya, biar berlalu. Sekarang kita dukung timnas kita dukung Patrick Kluivert untuk membawa timnas kita menuju Piala Dunia. Semoga aja dengan datangnya Patrick Kluivert ini kita mendapatkan hasil positif di Australia, mendapatkan hasil positif di kandang saat melawan Bahrain. Yang kita nantikan hasil dari Patrick Kluivert ini. Sekian berita tentang Patrick Kluivert, berita dari Progressive Football. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.